Ini sih namanya ngajak perang loh, gimana enggak? Facelift tapi harganya turun. Gimana menurut kalian? Benar teman-teman, jadi kemarin gue hadir di acara peluncuran harga Cherry. Mereka nyebutnya sekarang apa ya? Cherry C5. Jadi bukan Omoda. Kemarin apa sih nyebutnya Omoda 5 ya? Sekarang namanya Cherry G5. Sekarang namanya kayak gitu. Dan paling mahal tuh 350-an. Dimana itu harga turun sekitar 60 juta dibandingin yang model sebelumnya. Kuncinya masih sama seperti ini, tombol unlock, ini buka bagasi, ini lock, ini buat nyalain mesin. Jadi kalian bisa nyalain mesin dari remote aja. Dan look tampak depan seperti ini, sudah dengan safety yang cukup lengkap. Sekarang di sini ada emblem Omoda, masih ada emblem Omodanya. Dan grillnya sekarang berubah, jadi buat kalian yang takut, namanya masih di tripopovia ya, yang lama ya. Ini udah agak mendingan nih, tapi tetap dilengkapi dengan kamera 360, terus perlampuan sudah LED semua. Di sini ada sensor-sensor juga, dan ini bumper depan di sini warna dop kayak gini. Jadi sudah ala-ala SUV, jadi memperlihatkan apa mobil ini terlihat cukup tangguh. Dan yang terbaru, suspensi belakang sudah dikasih multilink yang biasa ada di mobil-mobil yang high-end. Dan buat kalian yang misalkan kemana-mana, aduh gue baru beli nih gitu dan segala macam, coba kalian download aplikasi My Cherry, katanya dapat kejutan. Cherry C5 hadir dengan mesin 1500 cc dan transmisinya 6 speed DCT. Bikin akselerasinya tuh responsif dan tetap irit. Bertenaga 145 horsepower dengan torsi 230 Nm, ditambah suspensi McPherson dan multilink yang nyaman. Plus platform T1X yang kokoh. Ukurannya juga pas buat harian, panjangnya 4400 mm, lebar 1830, tingginya 1588 dan wheelbase-nya 2630. Proporsional tapi tetap lincah. Halo sahabat Cherry semuanya, perkenalkan saya dengan Melisa, sales counter Cherry Pusaka Bekasi Timur yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 57 Tambun Selatan. Tepatnya dealer kita berada di depan PT Sinde Indoporland Tambun Selatan. Ini adalah salah satu pendatang baru dari Cherry yang baru beberapa saat yang lalu launching untuk Omoda C5-nya. Omoda C5 ini cukup dibanderol dengan harga 319 juta yang sudah bisa dimiliki dengan fitur keselamatan, ADAS, dan juga sudah dilengkapi dengan sunroof. Untuk DP-nya sendiri kita mulai dari 10% sahabat Cherry. Tenornya kita bisa panjang sampai dengan 6 tahun. Cherry juga mempunyai mobil yang lagi booming sekali nih sahabat Cherry, yang bisa digunakan di berbagai medan, baik untuk Jeep atau untuk penggunaan sehari-hari, yaitu Cherry J6. Cherry J6 ini mempunyai dua tipe. Yang pertama itu di RYD dengan harga di 505 dan EYD di harga 565. Untuk yang lagi cari mobil keluarga nih, Cherry juga punya Tigo 8 Premium. Di samping saya ini Tigo 8 Premium, Cherry mempunyai dua tipe untuk Tigo 8-nya, yaitu Tigo Comfort dan Tigo 8 Premium. Dimulai dengan harga 357 juta untuk yang tipe Comfort dan 397 juta untuk yang tipe Premium. Kalau misalkan sahabat Cherry ingin mendapatkan promo terbaik dari Cherry Pusaka, datang langsung ke dealer kami atau hubungi Melisa dengan promo yang sangat luar biasa, yaitu mulai dari bunga 0% selama 1 tahun, DP minimal 10%, tenor panjang hingga 6 tahun, dan dapatkan juga hadiah-hadiah menarik dari dealer kami Cherry Pusaka Bekasi Timur. Langsung segera hubungi Melisa di 0823 2082 4565 atau boleh juga datang langsung ke Cherry Pusaka Bekasi Timur. Jangan lupa ya ketemunya sama Melisa. Terima kasih. Nah sekarang sudah tidak ada aksen-aksen warna merah. Yang dipakai itu 18, hitam semua bel glossy. Set cladding sini sama set skirt juga bahan dop juga. Dan tentunya cakram depan belakang. Rem ABS, CBD, hill start assist tentunya sudah ada. Nih sudah ada kamera juga. Dan ini ala-ala coupe gitu ya. Jadi dibikin two-tone hitam sampai sini. Cakep banget. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan, saya mau kunci dulu deh. Posisi terkunci, kita buka. Dia kan kebuka ya. Keempat pintu lainnya itu masih terkunci, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ada orang menyelinap keempat pintu lainnya. Ada separator, jadi buat simpen barang itu nggak bisa diintip dari luar. Coba kita lihat di sini ban serepnya tuh, ban serepnya
Dia profilnya itu 17, lebih kecil dibandingin yang, tapi mendingan lah biar kalau misalkan ban bocor bisa dipakai kayak gini. Tetap ada di sini ada power outlet juga dan kalian bisa operasiin juga untuk buka tutup dari remote juga kayak gini. Dia langsung otomatis langsung kunci. Teman-teman lihat deh, lampu belakangnya cakep, memanjang dari kiri ke kanan, wipernya masih ada dan ini spoiler tuh bolong. Tuh, jadi gue nggak tahu kalau dari belakang ini mobil itu ganteng banget gitu loh. Mungkin kalau nggak ada tulisan Cherry-nya mungkin nggak tahu kalau mobil ini tuh mobil China gitu loh. Tapi nggak ada tulisannya sekarang Omoda. Ini ada nih, ini torsinya nih ya, 230 Nm, ada emblem T, ada emblem C5. Pakai sensor sudah ada karena sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang cukup lengkap. Ini bagian dalamnya itu kayak nggak terlalu banyak perubahan dibandingin yang model lama. Tadi gue udah sempet coba untuk Android Auto-nya itu tinggal taruh gini aja. Itu langsung ngecas, cuman di sini tidak ada untuk kayak ventilasinya dan sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Gue lagi coba yang Android Auto sih, tadi wireless. Dan di sini joknya tuh udah kulit semua, semi bucket gitu loh joknya kan. Cuma di sini agak gede banget, ini di atas kepala saya, tapi pada saat pakai bojen itu cukup nyaman. Setirnya itu juga udah tilt teleskopik, jadi cukup ergonomis, termasuk kayak tata letak di sebelah sini ya. Untuk buka tutup juga cukup ergonomis. Semua window sudah auto up and down. Ini tuh kayak soft touch, ini ada bahan kayak wooden panel. Terus ini nggak ada nih. Ini tuh kayak soft touch gitu loh, soft touch gitu dan head unitnya nyambung dengan meter clusternya. Terus di sebelah sini ini kayak ada tempat penyimpanan terbuka, ada apa nih? Ada power outlet. Terus dia masih ada shortcut untuk kayak tombol fisik ya. Jadi kayak ada shortcut untuk kamera 360-nya, home, terus drive mode-nya, electric auto hold. Terus tadi kan sebelum kesini gue udah coba untuk adaptive cruise control cukup responsif gitu loh. Dan di sini ada konsol, tempat cup holder, ini ada blower AC jadi buat kalian taruh minuman itu bisa tetap dingin. Dan buat cewek-cewek pasti suka karena ada sun visor yang ada lampunya. Ini kalau nggak salah punya E5 nggak sih? Tuh, kalian lampunya bisa dirubah sesuai keinginan. Ini cewek banget pasti suka. Spion dalam sudah, kalau ngeliatnya kayak gini sih harusnya sudah auto dimming ya. Dari sini kalau dilihat ini ada port USB berarti dipakai untuk dashcam dan tentunya sudah dilengkapi dengan sunroof yang kalian bisa pakai untuk kalau menikmati udara dingin. Terus kalau kalian nggak suka karena panas bisa ditutup. Nih tampilan head unit kayak gini. Saya cuma mau ngasih lihat dulu yang shortcut dari kamera. Nih kamera 360-nya tuh. Jadi kameranya seolah-olah tuh kayak kelihatan dari atas tuh. Ya kalian bisa lihat ya. Cukup bening gitu loh. Kameranya cukup bening. Ini warnanya sesuai, ini putih juga putih. Terus tampilannya kayak gini tuh. Cukup terang ya. Terus ini menunya ada gambar pengaturan kendaraan, pengaturan lokal, Android Auto-nya. Dan dia juga ada yang tadi gue bilang voice command. Hello Cherry, open all window. Tuh. Udah kayak gitu pengaturannya. Coba kita lihat pengaturan kendaraan dari sini tuh. Pengaturan kendaraan dari sini nih. Ada kunci pintar, pengaturan lampu, asisten pengemudi tuh. Banyak tuh. Ini pakai bahasa Indonesia jujur gue bingung ya. Tapi fitur ADAS itu banyak banget. Nanti gue taruh di layar aja. Dan ini pengaturan ada kayak pengaturan personalisasi juga kalian bisa atur semuanya dari sini. Tuh banyak banget. Ini menunya kayak gini-gini sih. Terus di sebelah sini ini ada untuk pengaturan AC-nya. Di sini tuh dia tuh. Sistem sentuh kayak gini tuh. Tuh, sistem sentuh kayak gini. Ini blower AC-nya ada 2, kanan dan kiri juga ada. Nah, ini sudah dilengkapi dengan wireless charger, cuma nggak ada ventilasi. Ini buat naruh AC. Dan yang saya suka, dia masih meninggalkan atau menaruh tombol fisik nih untuk tuas persneleng. Ini shortcut kamera 360, ini home, ya kan? Ini untuk apa? Volume, mode berkendara, hazard. Hazardnya di bawah. Lebih enak hazardnya tidak atas sih sebenarnya sih. Ini sudah ada electric brake, auto hold, dan tempat cup holder di sini ada 2. Meter clusternya di sini sudah full digital semua. Jadi kalian bisa lihat ada suhu, ada safety belt semuanya muncul. Bahkan kalau kalian misalkan ada mobil atau motor yang lewat di depan atau di belakang kalian, dia juga ada indikatornya juga sih kayak gitu. Cukup lengkap. Dan di sini ada tuh kalian bisa lihat kan? Tuh radio. Tuh, bisa geser sini. Tapi sudah dilengkapi dengan TPMS. Biar terang kita buka lagi ya. Kita buka, kalau bukanya masih manual nih. Kecuali yang buka tutup jendela itu bisa pakai voice command. Baris kedua yang saya suka dari mobil-mobil Cherry itu baris kedua rata-rata tuh kayak lega-lega. Buat saya mungkin orangnya bisa 3 orang. Headrest ada 3, ada separator. Jadi buat naruh barang juga bisa. Ini armrestnya ada tempat cup holder 2, ada Isofix tentunya. Ini ventilasinya ada 2, jadi bisa diatur kiri kanan. Port USB 1 doang tapi seatbelt pocket, tapi memang pada saat duduk sini ini
visibilitasnya agak kecil karena ini gede banget, airbag sampai pilar-pilar. Semua window sudah auto up and down. Dan ini karena modelnya coupe gitu, jadi kacanya tuh kecil gitu loh teman-teman. Tentunya di sini sudah soft-touch seperti ini. Jarak kepala teman-teman bisa lihat, perlampuan LED, ada hand grip kiri dan kanan. Terus ini juga bisa lipat separuh-separuh nih. Tuh, bisa lipat separuh-separuh. Jadi kalau kalian mau ngambil barang bisa dari sini. Tapi gila ya, ini harganya sih bikin ngajak perang banget loh. Turun sampai 60 juta. Kalian yes or no? Coba kalian komen. Nah ini sudah di dalam mobilnya, pengen denger ya suara jalannya. Oke, buka dulu. Ini suara jalanan. Kedap nggak? Indonesia sebenarnya nggak perlu panoramic sunroof karena panas. Tapi orang Indonesia suka ya Pak ya? Iya. Suka pengen buat foto, buat menikmati udara. Kalau pas lagi keluar, buat kampanye juga bisa sih kayak gitu. Ini pedal gasnya tuh organ type, jadi kaki kita tuh nggak gantung, jadi nggak gampang capek. Terus remnya juga termasuk cukup smooth, kan nggak rata ya, cukup empuk. Tadi polisi tidur, smooth juga. Nanti kita coba ya, nggak tahu kita kalau ketemu jalan rusak nanti gue cari deh. Cobain sekalian. Gimana teman-teman? Speakernya oke kan? Karena pakai Sony. Terus tadi teman-teman ingat nggak? Karena saya lagi connect Android Auto, jadi pada saat diarahin petunjuknya, jadi volumenya itu otomatis pelan sendiri. Nih saya mau cerita sedikit yang ini suspensinya kan. Ini di jalan aspalnya kan memang aspalnya belum rata nih, nggak rata nih. Belentong-belentong ya Pak? Enggak. Masih nyaman sih, masih nyaman. Nah ini di jalan aspal halus. Ada In 150 meters, turn ini left. aspalnya halus banget ya Pak ya. Halus banget nih. Halus banget. Kita sekaligus mau tes mode Take the next sportnya. left, then make a Ini U-turn. memang agak berisik ya. Ini Android Autonya sih yang berisik sih, ya kan? Safety, voice command. Oke, gue udah bisukan nih. Jangan ganggu saya dulu ya. Udah pakai mode sport. Teman-teman kan khawatirnya nanti kayak misalnya, aduh remnya nanti ngagetin nggak dan segala macam. Aman dia. Terus dia sudah ada hill hold, auto hold. Iya. Tuh. Ya memang nggak se powerful overpower si GT ya Pak ya. Iya. Tapi cukup oke. Ini secara mesin soalnya nggak ada perubahan sama yang sebelumnya kan? Nggak ada perubahan. Terus cruise control kita cobain sebentar. Depan ya kan, nih kaki saya angkat ya, angkat. Jadi ini biar nggak terlalu capek kan. Ini kita ke arah mana Pak? Masih lurus? Terus aja. Masih lurus ya. Bahkan ada animasi nih, kayak ada mobil, motor itu juga muncul di animasi di depan. Ini ngerem nggak Pak? Ini Pak, ngerem nggak Pak? Ngerem nggak Pak? Pak. Ngerem. Ngerem ya? Iya, ngerem. Gue takut sih. Gue takut ini masih gue angkat kan. Ini masih gas, masih di P. Iya. Pakai rest, tapi disuruh. Tapi tetap ya, gue nggak berani untuk kayak ngelepas ini dengan mesin atau dengan ECU sepenuhnya. Tapi ini tadi berhenti. Pakai mode cruise control. Meskipun gue deg-degan. Tiba-tiba ada lampu merah, ada mobil, dia ngerem sendiri. Berhenti. Oke, jadi safety ya. Safety. Ini kayak cocok buat kalian yang jomblo kali ya, bisa curhat-curhat. Tapi enggak, sebenarnya kepake buat safety. Jadi ketika kalian lagi nyetir, kalian bisa minta tolong gitu loh. Misalnya kayak gini lagi nih, contoh lagi. Tadi kan close-nya, ini open-nya. Hello Cherry. I'm listening. Open window. All right, open. Misalkan balikin lagi, ini kan lagi berisik ya.
Hello Cherry, Yes, I'm here. close all window. Opening. Close all window. Wah, ngambek dia. Hello Cherry, What's up? close all window. All window closed. Jadi kalau mungkin kayak keberisik mungkin dia kayak Iya. teralihkan, nggak kedengeran gitu. Tapi berfungsi responsif sih gitu loh. Jadi gitu sebenarnya kepake. Dan buat nih tadi kan lagi di komplek perumahan juga cukup nyaman. Ada fitur auto hold yang kalian bisa nyalain. Kayak gini kalian tinggal injek rem aja udah. Nanti pas dasar lampu merah kalian cukup injek gas aja udah langsung berjalan seperti biasa kayak gitu. Mbak, ini Mbak ngajak perang, Mbak? Enggak dong, Cherry itu nggak pernah ngajak perang loh Mas. Iya, karena harganya turunnya lumayan 60 juta gitu kan. Kenapa Mbak turun harga? Sebenarnya Cherry itu memberikan kesempatan ya Mas ya untuk para sahabat Cherry yang ingin memiliki mobil dengan desain yang luar biasa dan juga untuk fitur keselamatannya dengan harga yang ekonomis seperti itu. Iya. Terus ini mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung nih, aduh gue mendingan ambil yang C5 atau E5 yang turun harga juga, atau misalkan mobil yang lain ada Tigo Cross ada apa? Itu gimana kalau biar dia nggak bingung gitu, Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk sahabat Cherry yang masih bingung nih ya kan mau milih yang mobil apa sih gitu ya kan. Kembali lagi ya Mas ya, tergantung kebutuhan sahabat Cherry. Kalau sahabat Cherry mempunyai hobi yang sedikit agak-agak weekend nih sama keluarga mau off-road ya kan, bisa pilih yang J6 kita. Atau mungkin sahabat Cherry pengen mobil listrik dengan desain yang cantik ya kan, itu bisa pilih E5 kita. Atau mungkin mau yang harganya ekonomis, yaitu ada Omoda C5 kita ya kan. Atau mungkin mau yang bensin juga, listrik juga ya kan, itu kita ada Tigo 8 CSH yang sudah dijamin keakuratannya, hematnya luar biasa. Setahu saya kemarin Mas Teguh udah nyobain ya ke Bandung. Aku sampai ke Bandung dan kemarin kebukti memang irit banget. Jadi dia itu sempat bahasa marketingnya 76 km per liter ya. Ya teman-teman udah saya jelasin kan, itu beneran, itu bukan gimmick. Jadi mode full EV bisa jalan 90 kilo kan. Betul. Itu mode full EV. Terus pengetesnya itu sekitar 120 kilo. Nah yang 30 km itu cuma pakai bensin 1,57. Berarti totally 120 kilo itu cuma habis 1,57. Irit banget kan. Nah kalau dibagi-bagi 120 bagi 1,57 ketemunya 76 km per liter. Berarti kalau misalkan mobilnya dicas di rumah, bisa-bisa bensinnya nggak kurang-kurang ya? Betul banget, irit banget, udah pasti. Betul. Jadi pesan gue cuma satu, kalau misalkan masih ragu nih, aduh gue harus gimana ya? Harus gimana nih, Pak? Langsung aja hubungi Melisa di nomor di bawah ini atau datang langsung ke dealer Cherry Pusaka Bekasi Timur. Jangan lupa ya ketemunya sama Melisa. Ya balik lagi sebenarnya dengan ya tadi gue bilang kan perang harga dan segala macam, sebenarnya pada akhirnya yang diuntungkan adalah konsumen kan. Betul. Karena harganya semakin terjangkau dengan fiturnya nggak ada yang dikurangin. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Jangan lupa follow Instagram kami berdua nih. Nanti saya taruh di sini. Kalau mau nanya harga langsung sama Melisa aja. Jangan sama saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.